Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja tadi UFC Fight Night, Gilbert Burns lawan Sean Brady. Seperti 2 minggu lalu di UFC Caio Borralho lawan Jared Cannonier, ini UFC Fight Night yang gue jujur sangat suka. Satu, dan yang kedua, gue sangat kangen sama UFC karena seminggu off. Karena tiap minggu nggak ada tontonan UFC itu kan kayak, wah, nonton apa nih, nggak ada tontonan gitu tiap minggu pagi. Anyway, eh gue nggak tahu ya, udah lupa ada 5 UFC Fight Night di Apex, yang which is gue rada nggak suka gitu UFC Apex. Tapi beberapa UFC, dan ini dua UFC berturut-turut fightnya oke banget. 2 minggu lalu Caio Borralho lawan Jared Cannonier, sekarang Sean Brady lawan eh Gilbert Burns gitu. Di sebenarnya fight of the night-nya si Jessica Andra lawan siapa ya, gue lupa namanya, di co-main event-nya. Cuman potensial main event Burns sama Brady jadi ini juga ada, cuman karena exchange-nya pas di co-main event tuh bagus banget sih, dan beberapa fight juga oke sih menurut gue. eh Awalnya tuh pertama gua kira si Fight Night ini itu bakalan sekelas di, karena nama Gilbert Burns dan Sean Brady itu lumayan besar ya untuk di Gilbert Burns sebenarnya. Untuk di level Apex sangat sayang banget itu si Gilbert Burns ditaruh di Apex. Gua tuh ngerasa kayaknya, wah ini kayaknya bisa, ini UFC Singapura nih, main event UFC Singapura, karena waktu itu masih TBA kan tempatnya. Ternyata akhirnya di Apex, dan sayang banget menurut gue ini kalau misalnya fight night ini di Singapura bakalan seru banget. Karena gue inget tahun lalu di Fight Night Holloway sama Zombie itu ada Burn Song Yadong sama Paul Craig di audience gitu, dan dia jadi Q&A gitu hari sebelumnya terus di audience. Dan gue rasa Gilbert Burns itu dari 3 nama itu yang paling besar tuh Gilbert Burns, sampai ada momen para fans tuh minta tolong Song Yadong, minta tolong Paul Craig untuk motoin mereka sama Gilbert Burns. Menurut gue keren, namanya besar banget sih itu Gilbert Burns. Dan sekarang fight, dan akhirnya dia kalah gitu sama si Sean Brady gitu. Sean Brady ini menurut gue dari tadi segi fight main eventnya, dari wrestling skillnya udah bagus banget, dan dia kalah terakhir itu sama, dia 15-0, kalah sama Belal Muhammad, terus dia menang sama Kevin Gastelum, dan menang lagi sekarang sama Gilbert Burns. Menurut gue yang prospek, tapi gue nanti bahas Sean Brady terakhir aja. Gilbert Burns dulu dia title contender lawan Kamaru Usman, teammate-nya sebenarnya Usman tuh kalah TKO, terus dia menang lawan Wonderboy, terus tapi dia juga menang Masvidal, terus dia kalah sama Belal Muhammad, sama, jadi dia udah kayaknya udah kalah enggak deh, kalah sama fight yang menurut gue sangat bagus banget waktu lawan Khamzat big testnya itu lawan si Gilbert Burns. Dan kalau lu ingat fight itu gila banget, sampai benar-benar kayak perang gitu di dua belah. Si Burns nggak bisa di take down sama Khamzat, mereka akhirnya stand up, dan di stand up juga semuanya dikeluarin, itu gila banget. Terus akhir dari situ kalau nggak salah Wonderboy, kalau nggak salah, gue lupa apa Mac nih ya, terus lawan George Masvidal, terus dia sekarang udah 3 kali losing streak, lawan Belal, lawan JDM, sama Sean Brady gitu. Waktu Belal juga sangat tidak mengecewakan, dia menang waktu kalah sama George Masvidal itu dia bagus banget, tapi pas langsung 1 month notice, dia sebulan berikutnya dia lawan Belal, terus kalau nggak salah dia tangannya patah, remuk gitu, terus akhirnya recovery. Waktu pas JDM malah menurut gue 2 round dia udah menang, udah bagus. JDM udah kesulitan, kesalahan dia waktu mau take down, dia kena cut di knee-nya JDM dan kalah. Di situ dia nangis, padahal mungkin ada sekitar beberapa menit lagi, gue lupa di ronde ketiga menit keberapa, tapi itu kalau bisa perfect, durinya bakal menang, tapi kalah. Dan sekarang menurut gue fight sama Brady ini sangat tidak bisa bilang nggak mengecewakan banget, tapi masih kelihatan gitu itu, tapi kelihatan
nggak seperti Gilbert Burns yang ini gitu. Atau gue nggak tahu apa si Tom Brady emang wrestling skillnya meningkat, makanya wrestling skillnya bagus banget sih. Dan kelihatan kalau ini memantapkan nama Belal Muhammad, bahwa dua orang ini yang Belal Muhammad kalahin tuh emang benar-benar legit elite fighter, mau Sean Brady mau si Gilbert Burns. Karena waktu pas Belal ngalahin, iya elah dia kan lagi cedera, iya elah Sean Brady makan fraud check gitu. Tapi ternyata menurut gue emang oke. Dan si Sean Brady ini emang dia bisa nerima kekalahannya, terus bisa menang lawan Kevin Gastelum dan bisa menang lawan Gilbert Burns. Dan ini yang jadi seru di welterweight, yang prospeknya ada 4 sekarang: Shavkat, Ian Gary, JDM, sama Sean Brady. Dan ini bakalan menurut gue yang akan menghiasi ranking fight di UFC kedepannya. Gue sangat menunggu banget JDM, Ian Gary. Dia kan di akhirnya dia nantangin Ian Gary. Tapi sih gue kalau Sean Brady top 15 siapa? Mungkin Kobe kali ya. Kobe Covington atau Leon Edwards mungkin lawan yang cocok. Karena gue kayak Youngstar versus Outstar versus Youngstar gitu. Karena gue pengen, sayang banget kalau JD, karena ini jarang-jarang ada prospek dan umurnya deketan dan yang prospek gitu. Karena gue yakin sih 4 orang ini bakal dapet title contender kalau misalnya ini. Tapi kayaknya gue sih cukup yakin kayaknya mereka dapet title contender di kedepannya, si 4 orang ini. Kayaknya paling pertama itu Shavkat, mungkin kedua JDM atau Ian Gary. Tapi dari namanya sih gue rasa Ian Gary karena dia bisa bikin traction. JDM baru si Sean Brady. Tapi gue sih rasa 4 orang ini prospek, dan gue nggak pengen mereka fight langsung gitu. Gue pengen nanti mungkin Brady udah naik ke title contender, misalnya dia Brady lawan siapa ya? Okenya Brady mungkin lawan Wonderboy, atau MVP Ian Gary. Itu kan mau lawan Luke ya kalau nggak salah. Ian Gary lawan siapa sih nextnya? Shavkat, Belal, oke, karena Shavkat udah ngelewatin banyak. Nanti kalau Shavkat champion, kalau Shavkat menang, misal gitu Shavkat menang, bisa lawan Ian Gary, Shavkat Shavkat JDM, Shavkat Brady, atau mau naik ke title contendernya, number 1 contender match JDM Ian Gary. Menurut gue sangat bisa dijual, karena gue sebagai UFC fan tahu ini 4 orang ini prospek banget di UFC. Dan ya karena emang udah beda generasi ya. Dulu ada generasinya Usman, kalau zaman tuh Kobe segenerasi itu. Usman, Kobe, Gilbert Burns, siapa lagi ya? Usman, Gilbert Burns, Masvidal mungkin, tapi usianya rada beda jauh. Edward sebenarnya rada seumuran tuh, yang ininya, segenerasi yang prospek zaman dulunya. Dan sekarang udah pada jadi champion. Kayak Gilbert Burns kayaknya rada susah, mesti udah untuk jadi championship ini kan udah ini. Tapi ada Usman, ada Edward, ada Kobe sempat jadi interim. Jadi welterweight sangat berwarna lah sekarang karena ada contender baru, yaitu namanya Sean Brady. Di minggu depan kita tunggu aja, itu ada Noche UFC, Sean O'Malley lawan Merab, terus Alex Grasso lawan Valentina Shevchenko 3. Ini sebenarnya rada kocak karena si UFC Noche ini, UFC Spear, itu katanya digadang-gadang bakal menjadi the greatest combat sport entertainment apa gitu ya sama Dana White. Kan Dana White dan UFC udah kehilangan hampir 25 juta dolar buat si event itu. Pas dijual tiketnya ternyata ada Canelo main di T-Mobile, terus jadi UFC drama itu nurunin harga dari 2.000 sampai 500 dolar. Tapi gue nggak tahu nextnya kayak gimana. Tapi gue sangat menunggu sih UFC Noche, dan karena ini the one and only done kata Dana White, jadi cuma sekali dah gitu. Gue nggak ngerti juga karena kalau nonton konser kan orangnya ada ya di bawah kecil gitu, terus ada yang screen besar. Gue nggak ngerti UFC build si Spear kayak gimana.
Tapi gue sangat menunggu itu, dan kata Dana White untuk penonton di rumah bakal dimanjakan juga karena dia punya sesuatu yang spesial juga buat di rumah, nggak cuma buat yang ada live di stadion. Jadi gitu ya, minggu depan, dan gue nggak tahu, gue sih kemarin lihat fightnya cuma 10 ya, gue nggak tahu bakalan nambah. Gue nggak tahu nggak apakah ada early prelims atau enggak. Yang biasa early prelims ada mungkin ada 3 fight, terus di prelims ada 4 atau 5 fight, dan di pay per view ada 5 fight. Tapi gue nggak tahu nih, kemarin baru 10, mungkin nambah lagi, kita nggak tahu kan. Jadi gitu ya dari gue, sampai ketemu di bincang MMA minggu depan.